Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas soal Binary X atau BNX. Ini di request oleh Dana Saputra. Bang, bahas koin BNX. Setelah melakukan redenominasi ya, maksudnya ada potensi kenaikan harga atau tidak. Ini adalah BNX di harga yang dulu itu ya mencapai sekitar 1.700.000 per koinnya. Dan BNX ini adalah sebuah token, sebuah project yang di-backing oleh yang namanya game. Mereka itu berbasiskan GameFi, decentralized GameFi. Ya, dia berfokus sama game, mereka juga ada fitur DAO-nya untuk ekosistem dan juga komunitas. Mereka juga platform inisial game offering service, bridge Web 2 developer to Web 3. Mereka akan beralih ke Web 3, which is ini sebenarnya project yang cukup unik, teman-teman. Binary X sendiri itu dia punya beberapa game seperti Cyber Dragon, Cyber Arena, terus yang terbaru mana tadi yang zombie itu. Nah, ini mereka punya game ini yang terbaru dan kita bisa main juga gamenya kalau teman-teman bisa konekkan dia dengan MetaMask. Sini kalau teman-teman punya wallet MetaMask, siap-siap aja buka di extensionnya, itu teman-teman bisa main permainannya, teman-teman. Ini kita bisa main nggak ya? Ya, ini lagi loading. Ini kita konekkan dulu sama MetaMask, terus kita baru bisa main. Jadi at the end ya ini adalah project yang mereka punya, teman-teman, untuk BNX ini. Dan mereka juga cukup rame announcement. Mereka mungkin salah satu top GameFi saat ini ya, dari ekosistem game-game berbasiskan blockchain. Tapi dia tidak termasuk metaverse, jadi tidak bisa di compare, mungkin tidak apple to apple kalau kita compare sama Decentraland atau Sandbox misalkan. Dia tipe yang mungkin berbeda. GameFi-nya cenderung simple ya. Aku sendiri juga kemarin pernah main yang Cyber Dragon, teman-teman. Tapi yang terbaru ini belum ngikutin sih, belum main. Lalu pertanyaannya yang paling penting adalah redenominasi ini apakah mempengaruhi. Jadi ada news soal BNX yang melakukan split. BNX split ya 1:100. Apakah ini bakalan berpengaruh, berdampak terhadap harganya? Kalau kemarin harga dari BNX ini cenderung sustain, berada di harga cukup tinggi, teman-teman, dan sekarang ternyata dalam fase koreksi. Dan kalau kita lihat memang sebelum-sebelumnya itu juga ada proyek-proyek yang sudah melakukan redenominasi, yang melakukan migrasi. Contohnya adalah BitTorrent, sekarang jadi BTTC, dulunya adalah BTT. Nah, teman-teman yang dulu pasti tahu lah, ini adalah redenominasi yang dilakukan oleh BitTorrent. Saya sendiri nggak tahu pasti apakah redenominasi itu berdampak. Tapi setahu saya dari pengalaman-pengalaman itu tidak terlalu berdampak, teman-teman, terhadap pergerakan dari harganya. Kenapa demikian? Karena kita beli kripto itu bisa dengan uang kecil. Ya, beda hal kalau teman-teman misalkan bertransaksi di pasar saham Indonesia, di IHSG. Teman-teman tahu untuk minimal pembelian saham itu harus satu lot. Untuk saat ini ya minimal harus satu lot. Satu lot itu terdiri dari 100 lembar saham. Which is kalau teman-teman misalkan beli saham misalnya BBCA, Bank BCA, itu harganya anggaplah 9.000 per lembar saham. Jadi minimal teman-teman harus beli 9.000 dikali 100 lembar untuk beli satu lotnya. Berarti sekitar berapa? 900.000. Itu minimal pembelian, teman-teman. Itu kan nggak bisa diakses oleh semua orang. Mungkin ada yang masuk pasar saham dia masih sekolah, masih SMA, masih kuliah. Nah, itu mungkin agak berat kalau harus keluarin uang sampai 900.000 untuk beli satu lot saja. Nah, itu kan nggak ideal. Tapi kalau teman-teman trading di kripto, minimal teman-teman beli itu paling kalau pakai USDT itu bisa berapa? Misalkan 150.000 misalkan. Itu minimal pembelian, teman. Jadi nggak peduli harga Bitcoin berapa, nggak peduli harga token lain berapa, ya teman-teman bisa beli dengan 10 USDT. Misalkan itu pakai contoh. Dan juga ya menurut saya secara tidak langsung itu nggak terlalu berpengaruh sih, mau dia redenominasi, mau dia migrasi ke token lain, ya nggak terlalu pengaruh, teman-teman. Jadi itu
kalau kita based on pengalaman yang sudah-sudah teman-teman. Bahkan kemarin BTT itu setelah redenominasi, setelah migrasi ke BTTC itu justru harganya malah makin nyungsep, makin turun. BNX ternyata setelah redenominasi juga sama. Sekarang sih harganya cuma ada di kisaran $1 saja, which is ini udah murah banget. Jadi udah turun dari sebelumnya di harga redenominasi ini agak tinggi ya, sempat di $5. Kemudian dia drop dan sekarang posisinya cenderung di bawah. Kalau ditanya apakah masih ada kemungkinan buat naik, ya tentunya masih naik. Kalau trennya bagus ya nanti bakalan naik lagi teman-teman. Teman-teman nggak perlu khawatir. Tapi yang paling pasti adalah itu sih, redenominasi itu nggak terlalu berdampak sama harga ya. Jadi nggak terlalu ngaruh karena minimal pembelian kita di kripto itu biasanya tidak ditakar sama hitungan lot seperti di saham IHSG di Indonesia. Tapi justru kita bisa beli berapapun ya, tentunya memenuhi batas wajar minimum pembeliannya. Contohnya kalau di exchange, centralized exchange dengan USDT itu biasanya di atas $10, berarti $10,5 kita udah bisa beli. Jadi itu contoh lah. Jadi apapun yang teman-teman mau beli, kalau kalian punya 10 USDT, teman-teman bisa beli Bitcoin yang harganya udah jelas-jelas 36.000 ya sekarang. 36.000 atau teman-teman mau beli Ethereum yang harganya berapa. Jadi nggak terlalu ngaruh sebenarnya. Jadi itu sih, sementara BNX cenderung turun ya sabar aja teman-teman. Kita tunggu harganya nanti pulih balik naik lagi ya. Mungkin ada opsi buat di staking, mendingan di staking dulu, mungkin bisa dapat cuan lebih nanti ketika memang trennya lagi atau sudah membaik. Kalau dari saya melihat proyeknya dia cukup aktif, update game ya itu yang paling penting sih. Game itu kadang-kadang nggak relevan tiap masa. Jadi developer yang berbasiskan GameFi itu memang harus tetap update mereka punya game. Jangan sampai ketinggalan zaman dan orang-orang bosen dan akhirnya nggak main game ini. Karena kan adopsi dari BNX itu tergantung para gamers, teman-teman. Jadi ya gitu aja, semoga bisa bermanfaat dan ya analisa kali ini segitu aja buat BNX. Akhir kata saya Andre, makasih.